Oke, saya akan memberikan penjelasan tentang bibliometric framework five stages, saya Suryadi. Oke, jadi banyak sekali framework sebenarnya untuk bibliometrik, tapi ini yang saya ambil dari Energis ya. Jadi di sini menyebutkan ada 5 stages, ada 5 tahapan dalam melakukan eh, bibliometric analysis. Yang pertama adalah study design. Di dalam study design ini apa sih? Sebenarnya kita menentukan tujuan, goals gitu ya. Dan research question kita apa gitu. Apa yang kita mau buat. Pada study design ini kita bisa juga menentukan keyword-keyword yang kita akan gunakan dalam pencarian. Batasan, apa aja yang kita mau lakukan pada bibliometric analisis ini. Setelah itu, kita akan melakukan data collection atau pengambilan data. Nah, pengambilan data ini bisa dilakukan dari Scopus Database, Web of Science, Google Scholar, and so on. Ya, selama semua sesuai dengan study design yang kita telah tentukan. Nah, langkah ketiga itu kita melakukan data analisis. Pada saat data analisis ini kita harus melakukan beberapa hal. Contohnya data cleansing. Nah, data cleansing ini ngapain sih? Biasanya kita melihat lagi, apakah artikel yang kita sudah buat itu sesuai. Contohnya, apabila kita melakukan ingin membuat sebuah artikel, ini saya memberikan contoh nyatanya aja. Kita mau melihat AI di dalam bisnis. Ya, bisnis ini yang kadang-kala suka rancu ya. Bisnis yang dimaksud ini apa? Bisnis sebagai entrepreneur, bukan bisnis intelijen. Nah, makanya di sini kita hati-hati. Kita baca judulnya. Apabila dia bilangnya bisnis intelijen, walaupun bisnis intelijen itu adalah prosesnya AI ya, dalam satu metode dalam AI, tapi apakah bisnis intelijen ini digunakan untuk bisnis entrepreneur? Kalau dia bukan di dalam bisnis entrepreneur, maka artikel ini kita tidak bisa gunakan. Kita harus keluarkan, harus di-exclude. Ya, ini salah satu proses dari data cleansing. Yang kedua, apabila data-datanya belum lengkap, contohnya abstraknya nggak ada. Nah, kita mesti kita cari artikelnya, lalu kita masukkan abstraknya. Umumnya abstrak itu adalah gratis ya bisa diakses di mana aja. Tapi kalau kita tidak bisa mengakses abstraknya, maka eh, row yang ada di Excel, nah, nanti saya akan jelaskan, itu akan harus dikeluarkan juga, ya, and so on. Nanti kita lihat pada saat kita memproses Excel, gitu ya. Setelah ini selesai, jadi data cleansingnya udah beres, udah sesuai dengan study design yang kita inginkan, baru kita proses. Baru data ini bisa diproses, gitu ya. Nah, kita masuk ke tahap keempat. Kita visualisasi data yang tadi sudah kita proses. Nah, memang dalam hal ini di bibliometrik kita menggunakan fiturnya dari BiblioShiny yang ada di aplikasi R. Ya, nanti dari BiblioShiny tersebut baru kita bisa interpretasikan gitu loh. Nah, kita tuliskan dalam sebuah artikel untuk dipublikasikan. Ini adalah tahapan inti atau 5 tahapan bibliometric framework. Ya, ini yang menurut saya simple dan mudah dipahami. Semoga bermanfaat. Oke, ini saya akan menjelaskan dari bagaimana hasil dari data collection. Ini masih raw data ya. Saya rubah, saya ambil dari Scopus ya. Saya rubah datanya, sheetnya ini saya rubah menjadi raw data. Kebetulan saya akan memisahkan ini ya menjadi 2 sheet ya. Di sini sesuai dengan aim dan goals dari masing-masing masing-masing yang tadi pada saat desain ya, tujuannya gimana. Nah, pada saat saya mau memecah ini, saya melihat ini yang tadi saya gunakan
untuk apa ya, memisahkan AI ya yang digunakan untuk bisnis ya, AI yang digunakan untuk bisnis. Nah, kita baca judulnya ini contoh aja sih ya. Mandarin Business Card Recognition based on AI Analysis Mobile Application. Apakah bisnis yang di sini di judulnya ini adalah bisnis yang saya maksud dengan bisnis entrepreneur? Ternyata di sini bukan gitu ya. Karena dia bilang ini business card gitu ya. Business card recognition. Jadi dia sebenarnya tidak berhubungan dengan AI untuk bisnis yang seperti yang kita desain. Maka line yang ini itu kita bisa exclude. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aim atau topik yang kita inginkan. Ya. Nah, ini adalah contoh berikutnya lagi di mana kita bisa memisahkan kalau kita mau memisahkan antara negara maju dan negara berkembang, nah itu kita bisa lihat dari eh, affiliation ya, atau di sini ada author, corresponding author, ya corresponding author address. Kita bisa lihat apakah di sini negara maju atau negara berkembang. Ya, ini kita pisahkan. Ini adalah fase dari yang disebut data cleansing atau kita bereskan datanya. Ya, nah di sini Taiwan, maka dia Taiwan kategori adalah negara maju. Maka kita pindahkan informasi ini ke dalam negara maju, gitu ya. Nah, ini asumsinya title-nya benar ya asumsinya ya. Jadi, oh ternyata title ini benar. Oke, ya, contohnya kalau yang di atas ini, nah impact of entrepreneurial, berarti entrepreneur benar. Ya ini yang kita mau ya. Dan dia ada AI gitu ya. Nah, berarti eh, topik ini itu relevan dengan tujuannya kita. Karena kita mau lihat bisnis, bagaimana pengaruh AI dalam bisnis, gitu ya. Ini ada artificial intelligence dan di sini entrepreneur leadership, ya. Begitu juga ini di sini ada eh, self service business, ya self-service bisnis ya itu benar-benar dunia bisnis di mana AI digunakan dalam bisnis berarti topiknya relevan ya. Ini contoh aja ya, maka kita pindahkan dia ke negara maju atau negara berkembang tergantung dari ininya ya, corresponding authornya gitu ya. Oke, oke, saya rasa itu aja dari saya, mudah-mudahan bisa membantu bagaimana kita salah satunya data cleansing. Oh, selain itu juga umpamanya di sini belum ada yang tadi saya bilang belum abstraknya ini belum ada gitu ya. Nah, kalau abstraknya belum ada berarti ini no abstract available. Bagaimana? Kita cari abstraknya ini di sana diambil dipindahkan ke sini. Ya ini bagian dari apa proses data cleansing. Kalau abstraknya tetap nggak ada gimana? Ya kita exclude ini, ya kita keluarkan. Terus yang kita exclude apa lagi? Bisa juga adalah yang tidak menggunakan bahasa Inggris, ya. Nah, atau seperti ini nih, ini adalah proceeding konten eee, 32 papers gitu ya. Nah, ini kan nggak ada ininya ya, tidak bisa kita proses juga ini, buat apa gitu ya. Nah, ini kita bisa exclude, kita delete. Ya, nah ini adalah bagian dari data cleansing, pembersihan sebelum kita proses. Karena kalau ini langsung kita proses, nanti banyak garbage, ya, banyak hal yang tidak benar. Oke, thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk yang file tidak ada abstrak gimana? Oke, berikut ini triksnya. Kalau file mau abstrak ini, padahal kalau dilihat topiknya udah bener nih. Wah, BI untuk future business. Berarti emang sesuai dengan topik yang kita mau umpamanya ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita mencari file ini. Nah, caranya gimana? Dari doi ini ya. Kita copy doi-nya, lalu kita masuk ke Google, kita search. Nah, ini kita copy ke sini. Di sini ada beberapa. Nah, kita lihat aja ya. Ini kebetulan judulnya udah bener ya. Kita lihat bener nggak? Di sini judulnya adalah AI in Business Management ya. Kita lihat di sini AI in Business Management berarti benar. Lalu kita masuk ke Research Gate.
lihat, oh ternyata di reset guide itu kita mesti request full text ya. Di dalam biblioscience ini atau bibliometrics ini yang kita butuhkan hanya abstrak sebenarnya ya. Untuk yang tahap awal ya, nanti untuk deep-nya kita bisa lihat secara mendalam gitu ya. Nah, ini kita lihat dari di sini kan nggak bisa nih request dulu. Nah, kita lihat dari yang kedua. Yang kedua ini adalah di Taylor and Francis. Nah, di sini abstraknya ada nih. Ya, kita copy nih abstraknya. Ya. Nah, supaya kita copy gampang, bagaimana kita pakai Notepad sih. Ini trik-triknya aja. Jadi kita pakai Notepad. Ya, kita copy dulu ke sini. Kita jadiin satu. Kadang kita mesti copy ke apa ke Excel ya. Baru kita copy ke Excel. Nah, Excel kita isi di sini. Yang mau abstrak tadi ini ya. Mau abstrak. Ya, baru kita copy ke sini abstraknya. Paste. Ya, dia sekarang sudah punya abstrak. Ya, demikian kita menambah bagaimana kita merapikan data yang tidak ada abstraknya. Terima kasih.